Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk bisa insya Allah melanjutkan ibadah kepadanya, yang itu merupakan tujuan utama penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga kita terus menerus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Selanjutnya salawat dan salam kami sampaikan, kita semua sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan atba'u tabi'in. Baik, terima kasih pada bapak-bapak yang telah hadir. Insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita. Jadi satu tema yang agak berbeda gitu ya. Jika hari-hari biasa kita mendengarkan tafsir dan lain-lain, namun bagaimana hari ini kita melihat penerapannya pada ilmu psikologi. Yang ilmu psikologi ini salah satunya adalah bertujuan membangun ilmu pengasuhan ya, karena rata-rata manusia itu pada normalnya akan menjadi orang tua, dan ketika menjadi orang tua itu lebih lama usianya atau umurnya dibandingkan ketika sendirian ya, kecuali yang jomblonya lama. Nah ini macam-macam ya, tapi rata-rata orang tidak terlalu lama mendapatkan pasangan kemudian menjadi orang tua. Baik, dan kita sudah mengupas pada waktu itu perjalanan ilmu psikologi yang secara terminologi ilmu ini baru dimulai sekitar 1879, artinya memasuki abad 19. Jadi belum lama kan begitu ya. Kata-kata psikologi itu sendiri ya, psyche dan logos. Logos adalah ilmu, psyche adalah jiwa ya. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tapi ternyata kenyataannya jiwa itu sendiri oleh psikologi tidak terlalu dipelajari kan begitu ya. Sehingga terus perkembangannya harus selalu mendapatkan masukan-masukan. Maka kita sudah bahas perkembangan aliran-aliran dalam psikologi ya. Ya, dari psikoanalisis kemarin, behavioristik ya, kemudian humanistik. 3 aliran yang sudah sangat berkembang di dunia dan menjadi
konsumsi ya, bahan belajar bagi para sarjana-sarjana psikologi ya. Namun kemudian pada hari ini ya, banyak teori-teori dari sini belum bisa menjawab apa yang terjadi di dunia kita hari ini ya. Mereka belum bisa menjawab mengapa orang-orang yang berkembang hartanya, berkembang jabatannya, tapi ternyata semakin sedih hatinya atau semakin stres hidupnya. Ini belum bisa terjawab dengan baik ya. Mengapa ada orang-orang yang tadi ya, rumahnya dekat masjid ya gitu ya, tapi langkah kakinya berat misalnya begitu ya. Ini belum bisa menjawab teori-teori yang seperti ini. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan. Artinya ada aspek-aspek dalam diri manusia misalnya ya, yang belum tersentuh oleh kajian-kajian teoritis dari psikologi ya. Yang mana kajian-kajian yang belum tersentuh tersebut itu bahkan sudah terlanjur menjadi rujukan ya. Jadi ketika tujuan-tujuan hidup terlalu disederhanakan menjadi hanya urusan dunia, nah gitu, maka teori yang mengupasnya pun menjadi semakin terbatas ya. Jadi ketika dimaknai bahwa yang seharusnya dibahas oleh ilmu adalah sesuatu yang observable saja, nah, atau sesuatu yang terlihat ya, maka kemudian bahasannya menjadi lebih pendek, lebih ringkas, yaitu bagaimana cara menggapai dunia. Nah, jadi ini perkembangannya ya. Maka ketika tujuannya adalah menjelaskan bagaimana mendapatkan dunia ya, maka muncullah berbagai teori yang hubungannya dengan mind ya, pikiran ya, atau otak. Nah, ya. Maka muncullah kemarin kita review sedikit sejumlah teori tentang fixed mindset ya, dan growth mindset. Gitu ya. Bagaimana membangun anak-anak atau generasi tidak memiliki fixed mindset, namun mampu membangun growth mindsetnya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita SD-nya biasa-biasa saja, ranking 30 ke atas, ya, atau siswa 30 kita ranking 40 ke atas. Nah, kan bahaya. Nah, ini tidak bisa berkembang menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, maka muncullah teori fixed dan growth mindset. Bahwa setiap orang itu bisa selalu mengembangkan kapasitasnya, ya. Setiap orang bisa selalu memperbaiki masa lalunya, ya. Sehingga masa depannya bisa grow, bisa tumbuh dan berkembang jauh melampaui masa lalunya, ya. Ditemukanlah bahwa otak itu secanggih itu, kan begitu ya. Bisa berkembang, bisa terus digunakan, bisa terus diaplikasikan dan lain-lain tanpa memikirkan mengapa otak bisa seperti itu dan siapakah yang menciptakan otak itu kira-kira. Jadi hanya melihat pada kenyataan bahwa otak ini terdiri dari sel-sel yang canggih ya, terdiri dari jaringan syaraf yang saling berkembang dan menyambung. Nah, ya. Jadi ketika kita mendapatkan pengetahuan baru, maka sambungan-sambungan dalam otak itu menjadi semakin banyak. Ya. Nah, ketika ini ditemukan, namun tidak dibahas bagaimana otak ini bisa berkembang dan siapakah yang memungkinkan otak ini bisa secanggih itu, gitu ya. Sehingga anak mengejar kepintaran dirinya, ya, tanpa kemudian memikirkan siapa yang memelihara otak ini? Bagaimana otak ketika tidur? Ya? Bagaimana otak ketika dibawa tidak bekerja, didiamkan saja, dan lain-lain? Apa yang terjadi di sana? Jadi, perkara penciptaan atau siapa yang menciptakan otak ini tidak dibawa. Gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah kupas,
ya, multiple intelligence, ya, macam-macam kecerdasan. Bahwa manusia itu diciptakan dengan ragam kecerdasan yang berbeda, ya. Mari kita kupas awal perjalanan pemahaman kecerdasan ini dimulai ketika Perang Dunia untuk memilih tentara yang benar, ya, yang bisa perang, kan begitu, ya. Harus dibedakan orang yang bisa bawa senjata dan yang tidak, yang nembak musuh dan nembak teman sendiri dan lain-lain, harus dibedakan, ya. Yang melihat senjata aja udah takut, ya, melihat ledakan udah lari, dan yang berani, kan begitu, ya. Sehingga dikembangkanlah alat-alat tes. Nah, dari sini muncul berbagai teori kecerdasan. Salah satunya yang terus berkembang adalah Howard Gardner yang menyatakan bahwa manusia memiliki paling tidak ada 8 dominasi kecerdasan, ya. Ada kecerdasan matematis logis. Jadi manusia itu lahir paling tidak membawa bibit-bibit dari ragam kecerdasan ini, ya. Kemudian spasial atau daya bayang ruang, nah, kemudian seni, kemudian linguistik, ya, atau bahasa, nah, kemudian jasmani atau fisikal, ya. Jadi kalau mempelajari gerakan-gerakan tertentu dia cepat sekali. Intrapersonal dan interpersonal, sama natural, ya. Nah, natural artinya berhubungan dengan alam, ya. Jadi kalau melak sampe, nah misalnya dan lain, itu tumbuh dengan baik. Yang lain mah layu gitu, ya. Dia berhubungan dengan alam, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, itu hasilnya bagus, ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi ditemukanlah betapa luar biasanya manusia, ya. Maka psikologi itu menguak, ya, tentang apa yang ada pada manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling luar biasa. Nah, ini seyogianya itu ini seharusnya menambah kekuatan keimanan kita, ya. Juga menambah rasa syukur kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan dengan luar biasa, ya. Namun, nah, pada Western psychology, ya, penemuan ini tidak dibawa pada gratitude atau rasa syukur. Nah, gitu, ya. Nah, ini yang perlu selalu terus kita kembangkan dari sisi Islamic psychology, kira-kira. Jadi bagaimana ini saling melengkapi dan menjadi wadah untuk betapa kita perlu sangat bersyukur dikaruniai anugerah yang super luar biasa ini, gitu, ya. Sehingga dijadikanlah kita makhluk manusia ini khalifah di muka bumi, kan begitu, ya. Nah, pemahaman psikologi yang kemudian tidak didasari oleh hal tersebut, maka membuat pengasuhan, nah, ya, berlomba-lomba untuk meningkatkan, mari kita sebut IQ anak, ya, gitu, ya. Jadi seakan-akan tujuan hidup adalah terus meningkatkan IQ, dan kemarin kita sudah bahas penemuan dari Daniel Goleman yaitu EQ, gitu, ya, EQ. Jadi bagaimana ini terus berkembang, ya? Pertama, ditemukan bahwa manusia tidak hanya memiliki IQ, namun Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan kepada kita kecerdasan emosional, ya. Kita makhluk yang memiliki neokorteks, otak di bagian depan, ya. Kemudian sistem limbik di bagian belakang, dan juga kemarin kita bahas tulang belakang kita, ya, yang disebut dengan tulang reptil, karena reptilia juga punya, ya. Jadi kita tergolong makhluk yang memiliki tulang belakang. Nah, tulang belakang. Kemudian sistem limbik dan neokorteks. Nah, depan, ya. Jadi ini tulang belakang memungkinkan kita dapat berdiri dengan tegak di atas dua kaki kita. Di sini ada sistem limbik yang ini kemudian menjadi pusat dari emotional quotient, dan juga ada neokorteks yang merupakan dari pusat dari IQ kita atau kecerdasan kita, ya. Otak berpikir kita ada di sini, kan begitu, ya. Nah, kesadaran ini atau
temuan-temuan ini tentunya ini diturunkan menjadi langkah-langkah untuk bahasanya adalah personal development, ya. Bagaimana manusia berkembang, ya. Personal development. Nah, termasuk bagaimana child development atau perkembangan anak, gitu ya. Namun ya tadi ya, semakin banyak kasus atau temuan yang ditemukan ketika hanya memfokuskan hanya pada dua hal ini saja, ya. Kemudian pertumbuhannya anak merasa atau kita sendiri merasa jumawa, ya, merasa jumawa dengan kepintaran kita, ya, dengan kondisi kita. Kita merasa bahwa segala yang kita raih adalah karena kepintaran otak kita, kepintaran EQ kita, gitu ya. Lupa bahwa apa yang bisa kita kendalikan di dunia ini itu hanya super sedikit dari apa yang Allah bisa kendalikan, ya. Oleh karena itu muncullah kesadaran spiritual quotient. Nah, spiritual quotient, ya. Kesadaran spiritual bahwa ada zat yang jauh lebih besar daripada diri manusia, ya, yang itu bisa, yang bahkan pengendali dari seluruh yang ada di manusia ini, gitu ya. Jadi belum secara spesifik disebut Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi perkembangannya adalah, oh kita nggak bisa nih ngomongin manusia hanya dari IQ dan EQ. Namun ada hal lain, yaitu spiritual. Nah, inilah yang pada ya kaum muslimin tentunya ya kita sangat bersyukur karena hujah kita Al-Quran dan hadis itu betul-betul membimbing kita supaya tidak tersesat, kan begitu ya. Setiap ayat, setiap hadis yang sahih adalah pembimbing bagi kita. Pembimbing, nah, bukan hanya IQ, bukan hanya EQ, ya, tapi pembimbing hal yang selama ini oleh psikologi barat itu tidak atau kurang menjadi pembahasan, yaitu yang disebut dengan kolbu. Nah, ya. Jadi psikologi Western itu masih dominan berkutat pada akal, ya, akal kita, bagaimana manusia berpikir, ya. Namun belum terlalu memperhatikan bahwa kita memiliki satu hal yang disebut dengan kolbu, ya. Nah inilah kemudian perimbangan yang perlu kita perhatikan. Dan unsur selanjutnya yang membuat manusia hidup adalah ada unsur ruh dan ada unsur nafs. Nah, inilah yang akhirnya membentuk manusia, ya. Ada akal, ada qalb, ada ruh yang orientasinya ke atas, ada nafs yang orientasinya dunia, ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu kebinatangan. Itu ada unsur-unsur itu pada diri kita manusia, ya. Ada kecenderungan mencuri, ada kecenderungan ingin bersenang-senang, kecenderungan punya duit banyak, ya, kecenderungan mengungguli yang lain, ya, kecenderungan senang melihat orang lain atau musuh kita menderita dan lain-lain. Itu dorongan-dorongan nafs ada, gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang terus berdinamika di dalam tubuh kita. Maka Islamic Psychology atau psikologi Islam itu memperhatikan hal-hal ini. Karena setiap dinamika dari masing-masing unsur ini bisa mempengaruhi pola pikir, ya, pola sikap, dan pola perilaku manusia. Nah ini, dinamika ini mempengaruhi pola pikir. Kalau manusia berpikir, kalau manusia hanya akal saja, dia berpikir agama itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, ya, dan lain-lain, maka dia bisa menjadi ateis, kan begitu ya. Ini pernah dikupas oleh Ustadz Ian, ya, ateis, agnostik, dan lain-lain. Artinya apa? Tidak
mempertimbangkan apa yang ada dalam kolbunya, ruhnya dan nafsunya. Hanya berpikir, ya. Kalau sesuatu itu tidak terlihat, ya, misalnya, berarti tidak ada, nah, gitu ya. Nah, itu kan akal, ya, akal, ya. Sementara, nah, ini perspektif selanjutnya yang muncul adalah perspektif transendental, ya, dan perspektif Islam. Nah, ya. Jadi ya kita bersyukur ya, perkembangan ilmu pengetahuan, ya, sebagian para ilmuwan membuka diri, ya, membuka diri untuk mengupas sisi kemanusiaan manusia tidak hanya dari kekuatan berpikir manusia itu sendiri. Ya. Pada aliran-aliran sebelumnya, upaya memahami manusia, mengilmui manusia, itu hanya bersumber dari pikiran-pikiran sendiri dan juga eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Ya. Yang jelas-jelas itu sangat terbatas. Ya. Di dalam ayat Al-Quran itu, apabila umatmu bertanya tentang ruh, ya, maka katakanlah pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit, kan begitu ya. Jadi manusia dikasih tahu tentang ruh, tapi pengetahuan manusia tentang ruh itu sendiri sangat sedikit. Tapi Quran mengabarkan adanya ruh, kan begitu ya. Artinya kita percaya bahwa dalam diri manusia ini ada komponen-komponen ini. Ada ruh yang kemudian menghidupkan jasad ini, ya, menghidupkan jasad ini. Nah, maka aliran keempat adalah transendental, ya, dan yang kelima adalah Islam. Ini yang kemudian semakin berkembang untuk melengkapi temuan-temuan, ya, temuan-temuan psikologis tentang manusia. Nah, ini sehingga kemudian ini membawa pada pola-pola bagaimana manusia itu berkembang atau personal development atau growth development. Artinya mendampingi perkembangan manusia bukan hanya di wilayah IQ dan EQ saja. Nah, sini ya. Jadi mari kita lihat. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, itu telah mencoba terus selalu mengingatkan, ya, karena inilah hudan, petunjuk, ya. Maka kalau manusia tidak mendalami petunjuknya, ya, itu kemungkinan akan tersesat, kan begitu ya. Jadi ketika pemahaman yang pertama ini, pertama, kedua, ketiga tadi berkembang begitu cepat, suksesnya manusia ditentukan oleh IQ-nya, maka orang kemudian lahirlah, berkembanglah beragam metode untuk mencerdaskan otak, gitu ya. Lalu muncullah EQ, berkembanglah berbagai metode untuk perkembangan kecerdasan emosi, ya. Lalu ada satu lagi yang berkembang, yaitu I, ini kan I bacanya EQ, ini AQ, gitu ya, A, yang disebut dengan adversity, ya, atau kecerdasan kegigihan. Nah, ini berkembang, ya. Dulu hampir setiap orang kantor harus ikut ini juga, gitu ya, pelatihan ini, adversity quotient, ya. Seperti apa? Nah, ini manusia itu diibaratkan seperti pendaki gunung. Jadi ini ada gunung. Nah, ini kumpulan manusia di sini. Jadi raga manusia itu diibaratkan seperti pendaki gunung. Nah, kemudian mereka melihat gunungnya. Waduh, inilah yang harus kita hadapi. Oh, gunung ini begitu tinggi, ya. Kelihatannya kita tidak akan mampu. Sebagian orang, ini tantangannya begitu besar. Kelihatannya kita tidak akan mampu. Kita di sini saja, nggak usah mendaki. Nah, gitu ya. Ini sebagian orang. Ini tantangan begitu besar, gunung begitu tinggi, jalan begitu terjal. Kelihatannya kita tidak akan mampu, ya. Itu otak yang bermain. Kelihatannya kita tidak akan mampu, kita di sini saja. Maka golongan ini disebut golongan quitter. Nah,
disebut golongan quitter. Orang yang berhenti, quit, berhenti. Jadi dia tidak melanjutkan langkah. Udah kita di sini saja. Nah ya, maka sebagian orang ya tidak melanjutkan sekolah, tidak melanjutkan pekerjaannya, tidak melanjutkan usahanya, merasa dirinya gagal, self konsepnya rendah, self esteemnya rendah gitu ya. Menganggap dirinya tidak mampu, tidak bisa dan lain-lain. Ada sebagian penduduk dunia itu masuk kategori ini. Mencoba saja sudah tidak berani, ya. Artinya apa? Adversity quotient-nya rendah, ya. Begitu rendah. Lalu sebagian orang mencoba mendaki. Ayo kita jalan. Kita coba dulu. Ya. Ayo coba. Bisa lah. Sokwe, kita jalan, ya. Tapi ketika menemui hambatan demi hambatan, gening tinggi, gening teh sesah dan lain-lain, leles gening teh dan lain-lain, menemui beberapa hambatan, obstacle, hambatan, maka mereka menyerah. Akhirnya mereka camping di sini. Nah, gitu. Udah lah. Mau bisa kaluhur lah. Mau kuat dan lain-lain. Mereka camping di sini, maka golongan ini disebut dengan campers. Nah, mereka yang berjalan, berjuang, begitu menemui hambatan, berhenti. Nah, gitu ya. Ini ada anak-anak yang seperti ini. Aduh, matematika mana? Aduh, susah pisan. Kan bisa. Fisika, aduh, kimia komo. Dan lain-lain. Berhenti ya udah. Ya. Atau tadi ya, ada tantangan dalam pekerjaan ya. Menjual atau apa ya. Tantangan dalam pekerjaan banyak ya. Tapi kemudian mereka berhenti di sini. Ya. Maka ini golongan campers. Dan kabar buruknya, golongan campers ini 80% warga dunia ada di sini. Begitu ketemu hambatan, berhenti. Atau dia masih mencoba, tapi hambatannya naik, dia berhenti, udah. Ya, udah nggak kemana-mana. Makanya sedikit yang, melanjutkan langkahnya sampai di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah golongan climber. Nah, pendaki sejati. Atau bahasa lainnya, golongan winner, pemenang. Gitu ya. Jadi mereka melewati seluruh hambatan dan rintangan. Nah, ya. Maka pelatihan-pelatihan psikologi ya, kemudian berusaha mendidik manusia supaya bermental climber ini. Nah, gitu ya. Maka dulu pernah ada pelatihan yang melewati api. Melewati api kan? Atau itu naik itu. Flying fox dan lain-lain. Buat apa? Buat mengalahkan ini. Rasa takut ini. Kan gitu ya. Tinggali api gak bisa dilewati gitu ya. Kita tentu gening berani. Gening bisa dan lain-lain. Jadi untuk membangun pola pikir ini teh. Gitu ya. Ayo jalan di api. Kok takut, berani. Untuk membangun ini, adversity quotient. Ya. Nah, tapi bahayanya artinya ketika kemudian ini ya tidak didasari oleh nilai-nilai transendental, nilai-nilai spiritual, ya. Begitu lewat api, eta aing jagoan ya. Sombong, bukannya alhamdulillah gitu ya. Tapi dibangunlah bahwa itu Anda mampu. Kalau Anda bekerja keras, Anda pasti bisa. Kalau Anda coba terus, Anda pasti mampu dan lain-lain. Maka disinilah akhirnya perlunya keseimbangan, ya. Berapa orang akhirnya lahir menyombongkan kekuatannya. Ya, menyombongkan kekuatannya. Dan hal ini kemudian ya, hari ini diperparah dengan apa yang namanya personal branding. Nah, pernah dengar ya? Personal branding. Ya. Ini penting nih hari ini. Anda mau sukses, bangun personal branding Anda. Wah, kan gitu ya. Nah, ya. Ya. Artinya tunjukkan pada dunia sisi paling positif Anda. Ya. Isi itu Instagram, Facebook dengan hal-hal terbaik dari diri Anda. Bangun konsep diri yang positif. Ya. Maka ya dandan dulu segala macam, pakai dasi, foto, masuk Facebook atau masuk Instagram, ya. Ketika sedang presentasi, sedang apa, masuk Instagram. Lagi di bandara, naik pesawatnya enggak, ke bandara foto. Nah, itu personal branding, ya.
Ketika ngopi di warung kopi mah mau difoto. Kafe. Nah, ketika ke kafe, foto. Nah kan, kafe mahal, satu kopi 50.000. Lebar, minum kopi unggul. Foto. Itu personal branding. Nah ini ya. Jadi pikiran-pikirannya yang terbangun adalah saya sukses. Nah ya, karena kerja keras saya. Ya. Kesuksesan saya hanya bisa dicapai kalau saya kerja keras luar biasa. Ya. Ketika saya mengoptimalkan potensi dalam diri. Ya betul, ada benarnya. Ya. Tapi ingat, ya. Nah ini tadi, di dalam diri kita ada 4 komponen besar ini. Ya. Ada ruh yang selalu berorientasi ke atas. Ya. Ada nafs, dorongan-dorongan, ya. Nafsu-nafsu yang memang ini bagian dari manusia. Ya. Yang kalau Idul Adha katanya nafsu binatang itu disembelih, kan begitu ya. Jadi ada nafsu-nafsu yang harus dibuang juga. Ada qalb, ya, ada akal. Akal dalam hal ini untuk membedakan mana yang benar dan salah. Namun sering dilupakan ada qalbu. Yang ini merupakan filter untuk yang baik dan buruk, gitu ya. Benar dan salah, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ya, 4 kali 4 16, itu benar dan salah di akal, ya. Tapi ketika ujian matematika, itu dapat 4 kali 4-nya dari ngitung sendiri atau dari nyontek. Nah itu dari kolbu. Nah kan begitu ya. Jadi ada dominasi ini, ada dinamika dari unsur-unsur yang membentuk manusia. Inilah kemudian yang kemudian menjadi PR bersama, ya. Bagaimana pola-pola pembinaan keagamaan, spiritualisme ini terus dibangun, ya. Untuk terus mengingatkan apakah sebenarnya tujuan dari penciptaan manusia. Ketika orang terus terlena dengan ini, hari ini hampir setiap mahasiswa personal branding. Bahkan punya akunnya lebih dari 1, ya. Sedang ini, apalagi pimpinan, ya. Ada akun pribadi, akun sebagai pejabat ini, pejabat ini, dan lain-lain. Berlomba-lomba tampil. Belusukan. Foto. Ya artinya, ya, atau selama tujuannya benar mungkin iya, ya. Tapi tadi ya, mudah kemudian kita tergeser niat itu, ya. Niatnya apa kan begitu ya? Innamal a'malu binniat. Ya, yang dicatat niatnya. Untuk apa nih niatnya? Kebanyakan lah tadi personal branding, kelihatan keren, kelihatan wah. Oh, eta pagi-pagi udah di kafe kopi mahal, wah gitu ya. Oh, siang-siang udah di sini deh. Eta sore udah di bandara deh. Jadi yang nonton teh wah pisan dan lain-lain ya. Dan akhirnya dia, nah tanda kutip tadi ya, menuhankan like-nya dari orang lain. Ya. Komen-komen dari orang lain. Itu yang dikejar-kejarnya setiap hari. Ini yang membahayakan dari sisi psikologis. Sehingga suasana hatinya, suasana kolbunya tergantung dari pujian-pujian orang lain. Tergantung dari komentar orang lain. Nah ya, maka ketika orang tua kemudian tidak memberikan perhatian yang proporsional terhadap hal ini, ya, anak-anaknya dibiarkan terus personal branding, ya. Yang lebih bahaya teh di kehidupan nyata di kerudung, nah gitu. Nah di sini mah enggak branding teh, ya. Artinya mungkin takut kehilangan pasar atau apalah gitu ya. Ya banyaklah hal. Tapi prinsipnya adalah tadi aktualisasi diri, ya. Self actualization, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kita sebagai pribadi, ya, juga kita sebagai orang tua, walaupun anak kita mungkin sudah nikah, sudah punya, tapi tugas kita terus mengingatkan bahwa kita hidup dengan dinamika 4 ini dan hidup dengan tujuan yang jelas. Ragam konsep yang muncul ini dikhawatirkan mengaburkan apa tujuan penciptaan kita.
kita terlalu asik menggali yang telah Allah anugerahkan. IQ adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. EQ jelas, SQ, EQ dan lain-lain. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lupa menempatkannya pada rel yang lurus, ya, pada apa tujuan penciptaan kita sebenarnya, maka ini yang menjadi berbahaya. Oleh karena itu harus disertai dengan pemahaman yang juga mendalam tentang Al-Quran dan hadis yang memang merupakan petunjuk bagi manusia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Keasikan ya berpikir tentang dunia dan apa yang telah Allah anugerahkan ya bisa menggeser orientasi seakan-akan orientasi sukses adalah dunia. Nah gitulah kira-kira. Jadi adanya medsos ini dan lain-lain ini berpotensi menggeser bahwa orientasi kita adalah dunia. Bahwa pagi-pagi bangun tidur, mandi cepat-cepat dangdos gitu ya, supaya bisa tampil di personal brandingnya kan gitu ya. Jadi pagi-pagi aja sudah mengejar dunia, dalam hal ini misalnya like dan lain-lainnya itu. Padahal tadi faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Sukses, beruntung yang sejati adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, bisa lupa ini ketika kita terus berhubungan dengan dunia. Lupa bahwa sukses yang sebenarnya adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang mana caranya? Caranya hanya satu, talabul ilmu. Menuntut ilmu agama. Gimana tuh biar masuk surga dan jauh dari neraka? Ya talabul ilmi. Menuntut ilmu agama. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan melalui Quran dan sunnah Rasul. Ya. Jadi kita ingatkan pada diri kita sendiri juga, ya, pada keluarga kita sendiri juga, bahwa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga, nggak sama nanti, nggak sama di akhirnya, nggak sama di dunianya, gitu ya, nggak sama di dunianya, karena ada banyak kisi-kisi atau hadis ya, bahwa ciri-ciri penduduk surga nanti itu beda dengan ciri-ciri penduduk neraka, kira-kira gitu ya. Jadi bagi calon penduduk surga, ya, itu dunia kira-kira dianggap sebagai penjara lah, gitu ya. Kita tidak bisa seenaknya, nah ini, melampiaskan nafsu-nafsu kita, ya. Bahwa manusia itu jelas memiliki nafsu, ya. Melihat lawan jenis, melihat status, kekayaan, uang, finansial, dan segala macam itu, ada banyak sekali kerusakan gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu ini. Rusak, ya. Atau udah bohong satu, lalu ditutupi dengan kebohongan lainnya adalah karena tadi, nafsu-nafsu ini dan lain-lain. Sudahlah dapat jabatan, kedudukan tinggi dan lain-lain, nafsu masih terus menggoda. Kan gitu ya. Yang kitu-kia dan lain-lain. Sudah punya satu mobil, nafsu masih terus menggoda. Dan lain-lain ini, ya. Karena kita lupa ada ruh kita yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang sudah berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, dan para ruh ini sudah menjawab, qalu bala syahidna. Kami bersaksi, apakah aku ini penciptamu? Apakah aku ini Robmu? Para ruh menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi. Jadi kita sudah bersaksi. Ya, ya, mangga. Kalau transenden, ya. Seperti dilihat dari penjelasannya itu, Ya. Pak Sed, terhadap transenden itu masih memahaminya
kesadaran atas takdir ya gitu ya. Ya. Ini ada kalau dari sisi teorinya itu apakah nyambung nggak sih ke Allah gitu ya, bahwa memang manusia itu punya kesadaran akan takdir gitu ya. Kemudian dengan aliran-aliran di Islam ya, ada Qadariyah dan Jabariyah, apakah nyambung nggak sih secara teori gitu ya? Baik, terima kasih ya. Jadi aliran transenden ini merupakan, atau ya terima kasih pertanyaannya, baru merupakan jembatan saja ya dari pemikiran penemuan ilmu tentang manusia yang hanya didasarkan pada sesuatu yang observable ya, sesuatu yang bisa diamati ya, kepada sesuatu yang ternyata memahami manusia bukan hanya dari sesuatu yang bisa kita amati, kan gitu ya. Misal perkembangan anak kan bisa diamati. Jadi misalnya bisa ditulis, 0 sampai 2 tahun belajar jalan gitu ya. 0-2 tahun menyusui, 3 sampai 5 tahun dia mulai bicara gitu ya. Itu kan bisa diamati. 5 sampai 10 tahun mulai berteman di luar keluarganya. Itu bisa diamati dan kemudian bisa diklaim sebagai ilmu. Nah, ketika transenden ya, itu ternyata ada hal-hal yang mempengaruhi perilaku manusia ya. Jelas itu mempengaruhi pola pikirnya, pola sikapnya, pola perilakunya. Namun dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Dari sesuatu yang tidak bisa kita amati. Kenapa tuh bisa seperti itu? Artinya ada suatu kekuatan besar di luar diri manusia. Baru sampai situ gitu. Baru sampai situ ya. Nah, dari mana nih kita mengetahui itu? Harus dari agama. Nah, gitu ya. Jadi baru jembatan saja, ya. Baru jembatan sini. Maka jadi perkembangannya ternyata para psikolog, ada sejumlah psikolog yang ketika mendalami ini juga tidak menemukan kepuasan dari sisi keilmuannya. Kayaknya ada yang mentok nih. Ada beberapa hal yang belum bisa terjelaskan, ya. Ada satu psikolog yang saya nggak puas dengan penjelasan psikologi tentang manusia, ya. Maka dia belajar ke Hindu, belajar ke Buddha, ya, belajar ke banyak agama, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya pulang lagi ke kampung halamannya, ngobrol sama temennya, ya. Kenapa kamu nggak belajar ke Islam, kan begitu kan? Tadinya Islam, karena Islam kan kalau di dunia bukan agama mayoritas, ya kalau di dunia ini, ya. Cuman berapa persen ya, 20% kalau nggak salah. Sehingga baru dia belajar ke Islam, kemudian baca Quran, ya, baca hadis dan lain-lain, ketemulah ini semua. Ternyata Islam, Quran telah menjelaskan manusia dengan begitu sempurna, begitu detail, begitu memuaskan otak ya, yang memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang manusia. Nah, jadi tadi transenden ya baru menyampaikan itu. Betul, manusia ada takdir ya, ada sesuatu yang lebih besar yang kemudian menakdirkan manusia begini begitu. Tapi sampai ke Jabariyah dan lain masih jauh sekali. Ketika kita belajar Islam lah kemudian itu terkuak semua ya. Bahwa ternyata pemahaman takdir pun ada banyak aliran kan begitu ya. Yang kita harus betul-betul belajar di jalur yang tepat. Jadi ini adalah kemudian gerbang di mana para ilmuwan ini ya mulai menurunkan egonya, gitu ya. Mulai tidak sepenuhnya menggunakan akalnya, tapi membuka hatinya ya, bahwa ada sumber-sumber lain yang bisa dijadikan pijakan sebagai ilmu meskipun sesuatu tersebut tidak terlihat. Ya, misalnya 20 anak belajar matematika. 10 di sini kelasnya hening, 10 di sini sambil dengar musik rock. Mana yang lebih bagus ulangan matematikanya gitu kan. Ternyata yang musik rock misalnya gitu ya. Jadi terpacu, jadi semangat. Jadikan ilmu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngajar matematik, misal ya, itu adalah eksperimen kan gitu ya. Sesuatu yang bisa diukur, bisa dihitung dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian tadi ya, ada orang-orang ya
rumahnya biasa-biasa, gajinya kecil, ya, sarungnya cuma satu, kopiah cuma satu, setiap azan ke masjid. Beberapa rumah gede, punya mobil banyak, deposito banyak, di samping masjid, nggak ke masjid, bahkan nggak sholat. Nah itu ini nggak bisa menjelaskan. Nah, kenapa tuh ya, gitu ya? Mau diuji coba juga nggak bisa. Ya. Gimana cara nyobanya? Artinya ada dorongan-dorongan lain, ya. Ada dorongan-dorongan lain di luar akal, ya. Bagi beberapa orang yang masih dominan akal, nggak masuk akal. Ada orang jam 3, ya. Kalau di desa-desa tuh kan ke masjid kan masih jarang, ya. Udah masjidnya masih gubuk barangkali, harus lewat sawah, becek, sampai sana nguduk lagi, cuci kaki lagi, jam 3. Nggak, nggak bisa dibayangkan apa yang membuat orang ketika lagi enak tidur, nafsunya tidur, gitu ya, enaknya tidur, jam 3 udah bangun, melawan ngantuk, lewat sawah, datang ke masjid, sholat. Nggak masuk akal bagi ilmu psikologi yang hanya melihat tadi. Nah, gitu kira-kira. Maka transenden tadi, nah tadi, oh ada nih yang menggerakkan manusia. Nah, gitu ya. Nah, ternyata banyak dijelaskan di sini. Nah, gitu ya. Salah satunya ini. Ketika orang kemudian, nah ya, memahami atau menghayati ya nilai-nilai dari kitab sucinya, ya kalau kita kitabullah ya, kitab yang hadir dari Allah ya. Ketika orang menghayati tadi bahwa kesuksesan atau good life yang kemarin kita bahas sebagai tujuan dari belajar psikologi adalah mencapai good life agar orang tersebut menjadi good person sehingga memiliki good life. Ternyata good life adalah wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Maka dari sini definisi tentang good life, good person, tentang kesuksesan berubah. Maka transenden tadi menjembatani. Oh ternyata yang kita tuju ya adalah sesuatu yang bahkan di luar kehidupan dunia. Itu nggak masuk sampai situ. Oh ternyata kenapa tadi jam 3 subuh ya udah bangun dan lain-lain, nggak ada air di rumahnya, tadi di masjid dan lain-lain. Ternyata dia tidak mengejar kehidupan yang terlihat, tapi mengejar kehidupan yang tidak terlihat. Jadi perjalanan kita nanti insya Allah akan sampai sana. Dan kemudian ketika seorang menghayati banyak hadis, kulukun ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah kan gitu ya. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Oh ternyata setiap kita ya dari pemahaman psikologi sebelumnya belum ditekankan bahwa kita adalah pemimpin setiap diri kita ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Nah, maka masuklah ke keluarga. Kita adalah calon orang tua dan lain-lain dan akan memimpin keluarga kita, memimpin kantor kita, keluarga besar kita dan lain-lain. Ketika kita oh berarti ada pertanggungjawaban, gitu kan? Kalau orang hanya mikir tadi dunia, IQ yang penting tinggi, wah, EQ yang penting tinggi, SQ ya, EQ tadi naik gunung, ya, yang penting nggak berhenti, ada tantangan lewati, ya, ada hambatan lewati dan lain-lain. Tapi dia tidak berpikir tentang tanggung jawab yang nanti harus dipertanggungjawabkan bahkan setelah kehidupan dunia. Maka ketika orang menghayati ini, pola pikirnya akan berubah. Oh, bukan hanya ngejar itu, bukan hanya ngejar cerdas, bukan hanya ngejar growth mindset, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan ini. Oh, ternyata ada kehidupan lain. Oh, ternyata saya harus belajar kalau gitu. Apa yang nanti akan kita hadapi di kehidupan setelah ini, kan gitu ya. Oh, berarti anak juga harus diajarkan bahwa mereka akan menjadi pemimpin juga dan akan harus mempertanggungjawabkan yang dipimpinnya tersebut. Kapan? Oh nanti, gitu kan.
Kalau kita pakai akal saja, sulit kita berpikir bahwa ada kehidupan setelah dunia. Tapi dengan adanya kolbu yang menyerap pemahaman kitab suci, ya, maka ini ada kehidupan setelah dunia. Nah, maka sebenarnya dasar-dasar dari pemahaman psikologi itu sangat lekat dengan agama, gitu maksudnya. Jadi kalau ustadz, kalau saya bisa mengatakan, kalau orang belajar agama sehingga dia menjadi level ustadz, yogianya dia adalah juga psikolog, gitu kira-kira. Karena Quran betul-betul banyak memahami tentang manusia atau menjelaskan tentang manusia, ya. Maka dalam surat Fusilat, ya, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi, pohon, gunung, pegunungan, dan lain-lain, dan pada diri mereka sendiri, ya. Artinya pada diri kita sendiri, ya. Para ilmuwan mungkin kita sebelumnya melihat, ya, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana langit bisa tanpa tiang, bagaimana hujan menurunkan awan. Itu adalah ayat-ayat Allah untuk kita berpikir, ya, bagi orang yang berpikir. Namun di sini dijelaskan pada diri mereka sendiri, artinya pada diri kita. Telaahlah diri kita, lihat apa yang ada di diri kita, pikiran kita, otak kita, emosi kita, kecemasan kita, kesedihan kita, hingga jelaslah kebenaran bagimu. Nah, jadi ini pengantarnya, ya. Antara kita mudah-mudahan nanti mendalami psikologi Islam lebih dalam, karena Al-Quran sudah memerintahkan kita tadi memahami ini, termasuk ya tadi, ya, pemahaman tentang takdir tadi, ya, itu kalau didalami bisa menjadi sumber kekuatan mental yang luar biasa. Yang selama ini orang kebingungan menghadapi anxiety, ya, anxiety disorder, insecurity, ya, emotional insecurity dan lain-lain. Ternyata sebagian tuntas selesai masalah kejiwaan itu ketika kita memahami takdir dengan pemahaman yang benar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu hadis terakhir, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya atau penciptanya. Maka dengan berusaha memahami diri kita dan lain-lain, insya Allah kita akan mengenal siapa yang menciptakan kita. Betapa luar biasanya yang menciptakan kita, gitu ya. Maha mengetahui segala sesuatu, maha pencipta, ya, dan lain-lain. Sehingga mudah-mudahan itu menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan, kekeliruan, dan lain-lain. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.